Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah Rabbarrahim wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Iwatiman rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan dosa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat, tidak dirawat. Detik ini kita masih oleh Allah diberikan panjang umur, belum dikubur, dan kita detik ini oleh Allah masih diberikan hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan training yang didesain oleh Allah dan Rasul, yaitu di training Ramadan. Iwatiman rahimakumullah, walaupun kita di tengah serbuan COVID-19, kita terus berjuang menghindari COVID-19 dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini waktu iman tidak terasa waktu begitu cepat. Kita sudah sampai pada perjalanan separuh perjalanan training, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipilih oleh Allah menjadi peserta training, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai bisa menyelesaikan sama Ramadan kita. Di pertengahan Ramadan ini, inilah kekuatan dan keistimewaan Ramadan dipilih sebagai bulan dari turunnya Al-Qur'anul Karim, atau dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermanenkan proses turunnya Quran di bulan Ramadan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Maka dengan turunnya Quranul Karim ini, kita mengambil hikmah, mengambil ibroh, mengambil pelajaran apa makna dibalik dari peristiwa nuzul Quran ini bagi kita yang hidup di manusia milenial saat ini. Yang pertama, bersyukurlah kita, kitab suci yang kita banggakan ini oleh Allah masih dijaga keasliannya dan keorisinalitasannya, karena Allah mengatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Maka rahimakumullah, yang kedua, makna nuzul Quran ini dalam beberapa riwayat terangkum dalam beberapa proses. Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Maka ada 4 tahap di dalam proses nuzul Quran. Maka apa yang kita peringati atau kita ambil ibrohnya adalah dalam perhitungan tarikh yang disebut nuzul Quran itu adalah memperingati atau menjadikan momentum turunnya Al-Quran ketika Rasul pertama kali di Gua Hiro, surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 1-5 inilah ayat yang pertama diturunkan dari malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka waktu iman, pertanyaannya, apakah kita cinta Quran? Biasanya cinta dapat dilihat, kedalaman cinta itu dapat dilihat dari bukti-bukti dia memperlakukan orang yang dicintai. Maka ketika kita bertanya tentang apakah cinta Al-Quran, jawabannya pasti cinta. Tapi bagaimana kita mengukur kita betul-betul cinta Quran? Ada 3 hal. Yang pertama adalah 3M. M pertama adalah membaca, M yang kedua adalah mempelajari, M yang ketiga adalah mengamalkan. Iwatimah rahimakumullah, seberapa kuat kita mampu membaca Al-Quran, seberapa hebat kita membaca Al-Quran, karena akan mendapat gelar khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maka bukti cinta yang pertama,
semakin hebat kita banyak membaca Quran, semakin itu menunjukkan kecintaan pada Quran. Tetapi semakin sedikit kita membaca Quran, menunjukkan kita cinta palsu kepada Quran. M yang kedua adalah mempelajari bagaimana kita punya etos yang kuat untuk mengkaji Quran dari berbagai multi cabang ilmu pengetahuan, dan kita punya semangat untuk mengkajinya. Man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Maka kekuatan bukti cinta kita pada Quran ditentukan pada seberapa banyak waktu kita untuk mengkaji Quran. Yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Seberapa banyak amaliyah Quran kita dibuktikan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berpolitik Quran, dalam bermuamalah Quran, dalam berkeluarga Al-Quran, dalam berumah tangga dengan Al-Quran. 3M inilah sebagai standar untuk membuktikan kekuatan cinta pada Quran, dan dibuktikan dengan seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita mempelajari, seberapa kuat kita mengamalkan kitab suci yang kita cintai ini. Jika bagus dan banyak, itu berarti cinta sejati pada Quran. Tapi kalau kemudian akhlak kita jauh dari Quran, kita sama dengan melecehkan Quran, dan berarti cinta kita gombal dan palsu pada Quran. Hadirin wa rahimakumullah, kita buktikan di momen Ramadan ini untuk memutarkan mesin-mesin produksi amal soleh dengan mencintai Quran. Walaupun minkum, semoga kita diterima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.